Hadir di Muktamar NU ke-34 di Lampung, Gus Nuril instruksikan banser dan pagar Nusa tabrak para penfitnah NU dan ulama-ulama NU. Penjaga Indonesia, garda Indonesia yang sesungguhnya adalah ulama-ulama NU dengan jutaan santrinya. Maka oleh sebab itu anak-anak Ansor, baik yang di bansernya, di pagar Nusanya, di Patriot Garuda Nusantaranya, tidak diperintah pun dia akan bangkit, duduk bersama atau berdiri bersama dengan penuh kesabaran. Tetapi kalau kesabaran itu ditabrak, kita akan habisi mereka. Muktamar Nahdlatul Ulama telah resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo tanggal 22 Desember 2021. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya secara resmi membuka Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama NU. Selain para peserta Muktamirin, tidak sedikit pula para ulama yang hadir dalam acara tersebut. Beliau-beliau ini adalah alim ulama pemangku pondok pesantren di seluruh Nusantara. Namun kali ini ada yang menarik di luar arena Muktamar, di mana Gus Nuril, mantan Panglima Pasukan Berani Mati Gus Dur, memberikan statement yang cukup keras, menginstruksikan seluruh elemen pemuda Ansor, yakni Banser, pendekar-pendekar pagar Nusa dan Patriot Garuda Nusantara, supaya menabrak para pembenci NU yang kerap menfitnah NU dan ulama-ulama NU. Pengkultusan Hasyim Asy'ari yang berlebih, yang kalau kita tarik di dalam pertarungan peradaban nasional, peradaban internasional, kecil, lampu kecil, kunang-kunang. Cahayanya tidak mendominasi, dia bukan mercusuar. Tolong sing NU sementara leren dadi NOC. Memalukan. Kok ini ada ajaran Islam Nusantara, kita disuruh benci Arab, saudara. Awalnya benci Arab, besok disuruh benci Islam, saudara. Tidak bisa dinafikan lagi jika kebesaran NU dan keberadaannya sebagai penjaga keutuhan NKRI selama ini membuat para kelompok penyembah khilafah ini begitu kerasnya ingin menghancurkan NU. Dan ajaran Hasyim Asy'ari, dedengkot pendiri NU salah satu ya, ini sudah kadaluarsa, sudah usang. Banyak orang-orang NU yang menjadi error yang mengklaim bahwa Hasyim Asy'ari itu adalah wali Allah. Nggak ada kesepakatan ulama seluruh Indonesia dia wali Allah. Jadi silakan saja menghabiskan waktu dengan kebodohan bersama pikiran-pikiran Hasyim Asy'ari. Kami tidak mau. Kok ini ada ajaran Islam Nusantara, kita disuruh benci Arab, saudara. Awalnya benci Arab, besok disuruh benci Islam, saudara. Jadi dari sekarang mereka suruh benci Arab dulu. Nah kalau udah benci Arab, nanti besok benci Islamnya gampang, saudara. Sampai lega melo FSI bakal dikuatirkan dilenggo koyo Ma'ruf Amin sampe. Kuatir. Agar santri PKI DLOI, Cino DLOI, Singkek DLOI, Kafir DLOI. Mereka sadar negara ini tidak akan bisa mereka hancurkan untuk dijadikan negara khilafah selama NU masih eksis di negeri ini. Gerakan-gerakan mereka yang ingin menghancurkan Indonesia sudah terbaca jelas.
seperti yang sudah diingatkan Al-Habib Lutfi bin Yahya dalam sebuah ceramahnya. Ada pembusukan, penggembosan dari dalam. Bagaimana membuat satu menjauhkan ulama, umat kepada ulamanya, menjauhkan kepada dari umaroknya, dan lain sebagainya. Kepercayaan ini digembosi sedikit demi sedikit. Nah, setelah bisa, baru berat. Dalam ceramahnya yang lain, Al-Habib Lutfi bin Yahya juga menyampaikan bahwa cara-cara mereka untuk menghancurkan NKRI adalah dengan cara satu, membuat umat tidak percaya dengan ulamanya, dua, membuat rakyat tidak percaya kepada umaronya, dan tiga, membuat rakyat tidak percaya dengan TNI dan juga Polri. Kalau NU sudah bisa digoyahkan, NU bisa dihancurkan, itulah kerapuan NKRI. Karena kekuatan sekarang di samping pemerintah tinggal tiga: al-ulama, TNI, Pol. Jika ketiga-tiga hal tersebut berhasil, maka mereka akan sangat mudah menghancurkan negeri ini. Jangan dijadikan alat untuk mengurangi kepercayaan kita kepada Polri, kepercayaan kita kepada TNI, sehingga kewibawaan merosot. Kalau sudah merosot, hukum tidak bisa diatur, sing ngono sak uteke dhewe sak karepe dhewe. Itulah yang paling membahayakan, akibatnya ketahanan nasional gaya. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Jawab yang keras. Dan benar saja hal tersebut memang terjadi saat ini. Trio keturunan Arab ini seakan-akan bersinergi melancarkan propaganda tersebut. Sebut saja Faisal Assegaf dengan gaya sok intelektualnya bertubi-tubi merendahkan Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dan ulama-ulama NU yang lainnya. Tentu saja dengan tujuan membuat umat tidak percaya lagi dengan ulamanya. Salah satu pencetus reformasi. Sebatas itu kekaguman saya. Apakah dia seorang ulama? Enggak juga. Bangkrut pengetahuan saya kalau saya mengatakan dia seorang ulama. Rizik Syihab gencar melakukan serangan-serangan dan fitnah-fitnah terhadap pemerintahan yang sah. Tentang gerakan-gerakan PKI yang sudah makin merajalela. Betul? Betul? Presiden Jokowi, jangan coba-coba kau berikan kesempatan kepada PKI untuk melantang lagi dalam kekuasaan di Republik Indonesia, saudara. Tidak ketinggalan pula Bahar Smith yang gencar menyerang institusi TNI dan Polri. Jenderal Baliho kemarin ngomong, saya kalau berdoa itu pakai bahasa Indonesia, nggak pakai bahasa Arab. Karena Tuhan bukan orang Arab. Orang yang nggak tahu, bodoh, goblok, tolol, dan tidak merasa kalau dirinya bodoh. Tidak merasa kalau dirinya bodoh. Tidak merasa kalau dirinya tolol. Udah goblok, udah bodoh, sok pintar. Tentu saja tujuan mereka jelas membuat rakyat Indonesia tidak lagi percaya kepada ulamanya, umaronya, dan TNI Polri-nya. Ingat, jangan kita mau dipojokkan, pecah belah. Kita menjadi anti pemerintah, tidak suka dengan pemerintah, tidak suka dengan ulama, tidak suka dengan TNI, tidak suka dijauhkan dari TNI ataupun Polri. Itu cara-cara oknum-oknum bagaimana Indonesia itu bisa dipecah belah. Sadar atau tidak? Kira-kiranya Indonesia begitu, bapak-bapak ini selaku anak bangsa yang terdahulu semua ikut berjuang di dalam republik ini, apakah Indonesia kalau pecah belah kalian ridho? Jawab yang keras. Pertahankan itu NKRI. Oleh karena propaganda yang sudah sangat gencar mereka lakukan itu, maka tidaklah berlebihan jika Gus Nuril menginstruksikan para benteng-benteng Nahdlatul Ulama seperti Bansar, Pagar Nusa, dan Patriot Garuda Nusantara untuk menabrak mereka para penfitnah-penfitnah NU. Anak-anak Ansor, baik yang di Bansernya, di Pagar Nusanya, di Patriot Garuda Nusantaranya, tidak diperintah pun dia akan bangkit, duduk bersama atau berdiri bersama dengan penuh kesabaran. Tetapi kalau kesabaran itu ditabrak, kita akan habisi mereka.
Anak muda harus terpancing dan habisi mereka. Kemudian baru lapor ke kiai. Jadi pukul dulu, baru lapor ke kiai. Jangan lapor ke kiai, kemudian saya mau memukuli mereka. Jangan. Pasti kiai akan ngomong jangan. Innallaha ma'as sabirin.